anbiyaa'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, PR-nya sudah kami koreksi. Alhamdulillah rata-rata semua jawabannya benar. Cuman tadi ada beberapa koreksi yang punyanya Bu Lutfi tadi Bu ya. Di situ ketika pertanyaannya kam taliban fi fasliku, jawabannya fihi talibani. Di situ anak bukan nyalahkan, boleh pakai fihi talibani. Cuman yang fushahnya atau yang sering dipakai adalah langsung fi faslina. Jadi sebenarnya bisa dua, cuman yang lebih sering dipakai fi faslina, gitu ya. Bukan hanya sekedar pakai apa? Fihi. Itu tadi punya mulut sih bener ya? Ya. Jadi fihi. Gitu ya. Jadi fihi, gitu ya. Nah, demikian juga setelahnya di situ ya pakainya fi qaryati atau fi hadza syari'i, bukan hanya sekedar pakai fihi. Itu yang lebih sering digunakan. Walaupun boleh dengan jawaban fihi. Fihi boleh ya, nggak boleh fihu. Ya boleh. Kalau pakai fi jadinya hi dia. Memang aslinya kan hu. Cuman kalau bersama dengan fi kan nggak fihu, nggak enak di fi. Jadi fi. Cuman lebih bagusnya di dalam percakapan jawabannya seperti yang saya tulis, fi faslina, fi qaryati, fi hadza syari'i, begitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi kayaknya sepertinya anak kurang fokus ketika pertanyaan kam akhon, ya su'ad li akhwani. Anak fokusnya ke jawabannya toh, lupa untuk koreksi kalimatnya. Ya, jadi tolong dicek kembali. Yang benar harokatnya kam akhon laki, bukan pakai laka. Kalau pakai laka salah. Tadi anak fokusnya ke jawaban jenengan aja. Jadi harokat lakanya itu atau lakinya anak kurang perhatian. Jadi kalau misalkan harokatnya jenengan pakai laka, diganti jadi laki. Kenapa? Karena su'ad itu perempuan. Karena su'ad adalah perempuan. Yang sudah benar sudah. Di latihan yang pertama, soal terakhir. Di latihan yang pertama, soal yang terakhir. Dapat pantau? Kalau pantau jawabannya langsung, nggak ada pertanyaannya. Kalau pantau langsung jawaban li akhwani langsung. Pada fikir dapat? Jenengan laki atau laki, Pak? Laki. Ya, benar. Pak Tio? Yang nomor 11, Pak. Soal pertama, latihan pertama. Ya. Li akhwani, Pak. Li akhwan. Ada? Laki di situ. Ya, sudah benar. Jadi kalau laki sudah benar. Bukan saat, su'ad. Ya, itu harokatnya su'ad. Kalau saat itu nggak pakai alif setelah ain. Sin, ain, dal itu sa'. Kalau dikasih alif setelah ain, maka bacanya su'ad. Kalau dikasih ya setelah ain, jadinya sa'id. Ya, gitu. Itu dua koreksi yang tadi saya lihat di tugas-tugas jenengan sekalian. Selebihnya alhamdulillah sudah benar semua. Ya, selebihnya sudah benar semua. Baik, sekarang dibuka kitabnya, kita masuk latihan yang ketiga. Sudah semua? Iqra al-amthilata al-atiyata. Apa artinya Pak Eka?
Iqra al-amthilata. Ayo, apa amthilata? Contoh al-atiyah di atas. Apa al-atiyah? Bukan, berikut. Sering ini kalimat-kalimat ini lewat, cuman memang nggak masuk dalam kosakata yang dihafal ini. Iya, nggak masuk dia, makanya kadang nggak tahu artinya. Ya, al-amthilah itu jamak dari misal. Misal itu mufrad. Mithalun mufrad, jamaknya amthilah. Ya. Cuman jamaknya banyak ya, ada amthilah, ada amsal. Kalau dalam Al-Quran amsal, wa tilkal amsalu nadribuha linnas. Permisalan. Al-atiyah berikut. Jadi kita diminta untuk membaca contoh-contoh berikut. Tsumma kemudian letakkanlah fil faragi pada tempat yang kosong fima yali pada kalimat berikut tamyizan likam, tamyiz untuk kam. Pada pertemuan yang lalu kita sudah jelaskan tamyiz. Ya, maaf kayaknya lupa jelaskan. Tamyiz itu. Ya. Lupa Anda jelaskan pertemuan lalu. Pertemuan lalu Anda cuma jelaskan kata setelah kam itu harus dibaca nasob. Gitu ya. Harus dibaca nasob. Jadi pada pertemuan kemarin Anda cuma jelaskan apa itu kam dan bagaimana dibaca kata setelah kam ya. Baik. Tamyiz itu secara gampangnya adalah kata yang dibaca nasob setelah kam. Tamyiz itu adalah kata yang dibaca nasob setelah kam. Kemarin kan kita pelajari kata setelah kam itu ketika bersendirian bukan bentuk mudhof ilaih harus dibaca dengan fathah, kan begitu. Lah, kata ini di dalam ilmu bahasa Arab dikenal dengan nama tamyiz. Dikenal dengan nama tamyiz. Ini gampangan ya. Kalau sebenarnya istilah tamyiz itu lebih lebar daripada ini. Ya, jadi tamyiz itu banyak modelnya, banyak jenisnya, kemudian bentuknya juga macam-macam. Ini hanya salah satu darinya saja. Jadi kalau kita misalkan di pembahasan ini tamyiz yang dimaukan apa? Tamyiz yang dimaukan di sini adalah kata yang dibaca fathah setelah kam. Apa tamyiz pada fikih? Kata yang dibaca fathah setelah kam. Nah, jadi di sini kita suruh baca contoh-contoh kemudian meletakkan pada tempat yang kosong tamyiz untuk kamnya. Jadi maksudnya apa? Meletakkan kata yang dibaca fathah setelah kam. Ya, waqbit akhirahu dan tentukanlah harokat akhirnya. Harokat akhirnya apa nanti? Fathah. Baik. Contoh, kam ukhtan laka. Mana tamyiznya Bu Ajeng? Ukhtan. Yang bergaris bawah itu tamyiznya. Kam qalaman indaka. Mana tamyiznya Pak Tio? Kam sayyaratan fil jami'ati. Mana tamyiznya Bu Lutfi? Apa artinya itu kam sayyaratan fil jami'ati? Di dalam kampus. Nah, ya. Untuk pengertian, kalau dulu kan memang kita artikan di dalam terus begitu ya. Untuk pengertian untuk fi itu boleh di dalam, boleh juga di, gitu saja. Boleh di dalam, boleh juga di. Jadi pada contoh ini kam sayyaratan fil jami'ati, ada berapakah begitu ya? Ada berapakah mobil di universitas atau di dalam universitas begitu ya. Mana tamyiznya? Sayyaratan, tamyiznya sayyaratan. Nah, kita di sini nanti diminta untuk meletakkan tamyiz pada tempat yang kosong. Jadi tempat yang kosong itu kam indaka. Nah, apa tamyiznya? Bebas. Ini tidak ada ketentuan harus jawab apa. Sesuai dengan apa yang terbesit dan terbenak di dalam benak antum masing-masing. Coba Pak yang pertama Pak,
Apa Pak? Kira-kira Pak? Nomor 1. Sekalian artinya Pak ya. Gak usah dijamakan, tetap mufrad aja. Kam taliban indaka. Kita koreksi bersama-sama ya. Kam taliban indaka. Coba Bu Sri, kira-kira benar nggak pertanyaannya ini? Salah. Oh salah Pak. Salahnya di mana Bu? Apa? Karena pakai tali. Paham Pak Tio salahnya Pak Tio? Iya, kalau di rumah kita sampai nanti susah pahamnya Pak. Jadi kan di sini pakai indaka Pak. Ya, jadi nggak harusnya Pak sesuatu yang tidak gerakan, gitu Pak. Memang kita nih kaum laki-laki kan nggak perhatian yang begitu. Pokoknya terjawab, gitu ya. Maka dalam sisi kejilan itu ibu-ibu masya Allah, gitu ya. Kalau kadang ketemu sama sesama itu aja ketahuan. Oh ini tadi make upnya ketebalan, gitu. Masya Allah. Lanjut. Ayo Pak Anto, Pak Tio, apa Pak Tio kira-kira? Masya Allah ya, terkadang kosakata itu banyak ya, pas buat kalimat ini bilang semua kosakatanya. Ya kam hisanan indaka. Oh tajir Pak ini ya. Kam hisanan indaka. Ada berapakah kuda di sisimu atau milikmu, gitu ya. Ayo Pak Eka, nomor 2. Kam ibnan laka. Baik, benar. Pak Anto. Kam maktaban fi hadas syari. Apa itu? Berapa meja di jalan ini di jalan? Ada berapa meja? Kam darajat. Oh ganti Pak. Nanti kam darajatan fi hadas syari. Ada. Artinya Pak? Ada berapa? Sepeda di jalan. Baik, ada berapa sepeda di jalan ini, gitu ya. Meja juga bener, ya. Kan lagi hari Minggu jualan, lapa-lapa. Masya Allah. Kan Pak Anto kan menjawab sesuai dengan kenyataan itu Pak ya. Baik. Moga pada bikin. Kam masjidan fi qaryatika. Ahsan, kam masjidan fi qaryatika. Baik. Moga Bu Sri, nomor 5. Kam nafidatan fi faslikum. Bu Ajeng, ini nggak punya jawaban kecuali ini. Kamu apa ini? Apa TV sanati? Setahun. Di dalam setahun, ya. Tidak. Ahsan, kam'i dan fisanati. Baik, moga Lutfi. Lidarrajati apa artinya? Berapa jumlah roda yang dimiliki sepeda itu? Ahsan. Baik. Mantap, monggo. Mantap. Pak Tio. Apa jawaban
jawaban jenengan Pak. Kami tunggu jawaban jenengan. Di ghurfatika, ayo apa arti di ghurfatika Pak? Kamar. Nah, dalam kamar apa Pak? Bisa sungai. Hah? Apa itu Pak? Ranjang bahasa Arabnya Pak? Pak ini seru ini bahasa Arabnya. Sari itu cepat Pak. Kursi. Iya, baca. Kam kursiyan fi ghurfatika, kalau ranjang sarir. Ya, kam sariran fi qaryat ya fi ghurfatika, ada berapa ranjang di kamarmu? Masya Allah ya. Begitu. Ahsan. Hawil masuk pada latihan yang keempat. Sebelum itu anak coba dulu buat kalimat. Pak Anto, rubah kata yang anda sebutkan ini menjadi kalimat bahasa Arab ya. Ada berapa meja di masjid? Kam maktaban fi masjidi. Bil masjidi. Baik. Bu Ajeng, ada berapa murid di kelas ini? Tetap mufrad. Di kelas ini, ininya ahsan, kam taliban fi hadzal fasli. Baik, Bu Sri, ada berapa pintu di masjid ini? Wah, ada yang kurang. Ulangi. Ahsan, kam baban fi hadzal masjid pada fikir. Ada berapa sepeda di depan masjid? Kam darajatan di depan. Di depan masjid. Amamal masjid, gitu ya. Baik, Pak Eka. Ada berapa kunci yang kamu miliki? Kam miftahan indaka. Terus siapa yang belum nih? Oh, Bu Lutfi. Ya karena anak bingung siapa yang belum nih? Bu Lutfi. Baik. Yang panjang masuk. Ya. Ada berapakah hotel yang baru di jalan yang baru ini? Ada berapakah, ini request dari Pak Hadi loh ya, kita ikut aja. Ada berapakah hotel yang baru di jalan yang baru ini? Di jalan yang baru ini, ininya mana? Ayo, betul. Di hada. Ulangi. Oke. Ahsan, ya. Fi hada syari'il jadid. Masya Allah. Pak Tio, belum Pak Tio kan? Belum. Pak Tio Pak Tio bahaya. Saya Pak Tio. Yang panjang. Berapa buku yang kamu miliki?
yang keras Pak. Kam kitaban laki. kitaban laki. Ya. Kamu kitaban Saya pemimpin. indah Indah laki. laki. Oh sama kok menggabungkan. Pakai laki atau indaki? Kam kitaban indaki atau kam kitaban laki? Kam kitaban Indaki, bukan laki. Kena Kena nggak berakal. Terus indaka atau indaki, mana yang benar? Kata ki. kamu Oh oke, masya Allah kata Pak Teo, benar. Bisa ki. Ya benar. Kalau ka kamu laki-laki, kalau ki kamu perempuan, gitu ya. Kamu kita indaki, benar. Kalau yang ditanya perempuan. Baik. Nomor 4. Latihan yang keempat. Hawil al-mubtada'a fi kulli minal jumalil atiyati ila musannan. Hawil artinya rubahlah. Hawil itu artinya rubahlah. Al-mubtada'a mubtada fi kullin pada setiap masing-masing minal jumali dari jumlah-jumlah al-atiyati berikut ila musannan kepada kata yang musanna. Jadi kita diminta untuk merubah mubtada pada kalimat-kalimat berikut ini menjadi musanna. Contoh, hadza kitabun. Mana mubtadanya? Hadza. Sudah nih mubtadanya hadza. Maka hadanya kita diminta untuk rubah jadi musanna. Maka jadi hadani. Bukan hadana, tetap nunnya kasroh. Hadani. Kalau hada mufrad. Kalau haula jamak. Kalau hadani musanna. Jadi hadani. Secara otomatis khobarnya juga harus berubah musanna. Karena antara mubtada dan khobar harus sama dalam sisi bilangan. Maka jadinya hadani kitabani. Apa? Baik. Coba nomor 1, Bu Lutfi. Ahsan, hadani qalamani. Bu Sri. Nunnya tetap kasrah. Ahsan. Hatani ini untuk mutanna dari hadihi. Beda ya. Kalau hadihi mutananya bukan ditambahin alif nun tapi punya bentuk sendiri yaitu hatani. Ya, hatani. Jadi hadihi, hatani, haulai. Hadihi mufrad, hatani musanna, haulai jamak. Tapi nunnya tetap kasrah ya, hatani. Itu inisial menunjukkan kata tersebut musanna. Terus nomor 3, Bu Ajeng. Ahsan, pada Fikri. Hadar rajulu. Terus siapa? Nomor 4. Hadihi qalibatun. Hatani qalibatani. Baik, monggo Pak To. Hadar rijalun. Kalau nggak ada alifnya rojul. Ada rojul. Ada mudarrisun. Mudarrisun, hadar rojulu mudarrisun. Coba dulu Bapak. Hadani rijalani. Rojula. Rojula. Diharapkan coba, diharapkan tidak lupa.
rajulani mudarisani. Ahsan, hadani rajulani mudarrisani. Baik, hada mubtada, ar-rajulani sebagai apa? Khobar. Khabar, salah. Badal. Badal. Karena di situ pakai alif lam. Khabarnya mana? Mudarrisani. Baik, Pak Eka. Ada talibun. Hmm? Ada talibun minal hindi. Hadza talibu minal hindi. Monggo dirubah. Hadani talibani minal hindi. Baik, jangan sampai jadikan mutanna hindi. Karena India cuma satu. Ya, itu aja sudah banyak penduduknya, apalagi dua gitu ya. Pak Tio berpikir sudah menjawab ini. Hadhihi sa'atu minal yabani. Apa artinya, Pak? Ini jam dari Jepang. Tapi menerjemahkannya gimana, Pak? Jam ini dari Jepang. Ahsan, jam ini dari Jepang. Ayo coba, Pak. Ada Mm-mm. hatani as-sa'atani minal yabani. Ahsan, minal yabani sa'atani. Usri, monggo. Ahsan. Bu Ajeng. Ahsan, liman hadzal miftahu. Terus. Ahsan, liman hadanil miftahani. Baik, terakhir Bu Lutfi. Ulangi. Baik. Ahsan, liman hadanil mil aqotani. Ya, insyaallah. Latihan kelima. Iqra al kalimatul atiyah, bacalah kalimat-kalimat berikut. Waktubha, dan tulislah ma'adhabti awakhiriha, bersamaan dengan mengharokat yang akhirnya. Kita suruh baca gitu aja. Baik, monggo Pak Eka, nomor 1. Apa itu bacanya, Pak? Plus artinya, Pak ya? Apa artinya? Dua anjing. Pak Tio. Apa artinya? Terus Pak Anto. Komisoni. Apa artinya? Dua baju. Dua baju atau kemeja. Terus Pak Daviki. Akhawani. Dua saudara. Dua saudara apa, Pak? Dua saudara Dua saudara laki-laki. laki-laki. Dua saudara laki-laki. Terus Bu Sri. Apa artinya? Terus Bu Ajeng. Miss. Baik. Bu Lutfi. Apa? Apa itu? Kok asing ya kalimatnya itu? Ukhtani. Apa artinya? Dua saudari. Jadi kalau ukhtun tetap seperti ini. Yang berbeda cuma apa? Oh, akhun. Yang berbeda cuma akhun. Kalau akhun jadi akhwani. Kalau ukhtun tetap ukhtani. Terakhir, wajah imro'atani. Apa artinya? Dua perempuan. Ya, dua perempuan. Termasuk abun dan umu juga. Abun, kalau untuk abun iya, abuani. Umu, Kalau umun,
ummani. Kalau ummun kan 3 ummun. Cuma 2 kata. Ada pikir ummun 2 atau 3? Alif dan mim. Mimnya tasydid atau enggak? Oh iya. Iya toh? Ummun. Tasjid termasuk kata. Masuk toh. Kan dia kan sebenarnya tasydid itu kan 2 kata yang digabung kan begitu. Oh, nah. Maka masuk dia. Sama mun kan gitu. Jadi mim sukun sama mim berharokat digabung jadi mun. Jadi ummani. Alif mim mim. Baik ya. Tapi kalau untuk jamaknya ummun apa? Ummahat. Ya. Jamak apa namanya itu? Taksir. Ummahat jamak apa namanya? Jamak taksir. Ayo jamak kita sudah lewat semua loh ya. Ummahat jamak apa? Taksir. Jamak taksir. Yakin? Belakangnya anak sama tak loh. Mudzakkar salim. Muannas sama lagi. Muannas salim. Ya, ummahat itu muannas salim. Baik, nomor latihan ke-6. Tsanni. Apa arti tsanni? Kedua. Tsanni apa artinya? Musanakanlah. Tsanni. Jadi anak pertama, Pak. Ya, anak pertama awal. Anak yang kedua tsani. Anak yang ketiga salis. Yang keempat robi. Gitu ya. Kalau sampai isrun, oh masya Allah itu. Ya. Nah, lanjut. Tani. Jadikanlah musanna al kalimatil atiyah, kalimat-kalimat atau kata-kata berikut. Baik, lanjut. Monggo Pak Tio, nomor 1. Saya rohani. Langsung dicoba. Saya rohani. Baik, Pak Eka. Taubatan. Baca dulu Pak Mufradnya maksudnya. Baru langsung dirubah gitu loh. Taubatun. Terus, Taubatan. Ahsan, Pak Anto, Waladun. Waladani. Pak Wadafikin. Lughatun lughotani. Terus, Bu Sri. Sodikun, sodikoni, Terus, Wajeng, tajirun, tajironi, Bu Lutfi, akotun, min akotani, Pak Tio. Mudarisun. Tasjid Pak. Mudarisun. Iya. Mudarisan. Baik, Pak Eka. Babun. Akan. Baik, Pak Anto. Ismun. Ismani. Baik, Pak Dafikin. Hadani. Hadani. Bu Sri. barihi, kata, hatani, Hatani. Tuh selesai. Tuh selesai, masya Allah. Sana selesai. Masya Allah. Al kalimatul jadidah, kosa kata baru kam. Apa artinya kam? Berapakah? Al-idu di hari raya, hari raya. Al-hayyu ini artinya bisa banyak. Bisa kompleks, bisa blok, bisa desa juga bisa. kalau hidup Ustaz, hidup, Kalau hidup itu nanti lihat konteksnya. Hidup juga bisa hayyun. Hayyun la yamut, hidup tidak mati. Gitu ya. Hidup desa. Bisa bermakna hidup. Cuma nanti dilihat konteksnya saja. Ya, lihat konteks kalimatnya. Kalau kayak kemarin kemana? Di halaman 102 paling atas, fi hadzal hayyi madrasatani, maka konteksnya di sini menuntut apa? Bermakna Desa. desa atau blok, gitu ya, atau apa itu? Kompleks, kampung, gitu ya. Rumah. Fi hadzal hayyi, cuman Anda belum tahu perbedaan dari sisi bahasa Arabnya ya, perbedaan antara hayyun dengan qaryah. Karena qaryah juga artinya desa. Nanti kapan-kapan insyaallah ya. Jadi pada konteks ini fi hadzal hayyi di sini artinya pas untuk desa, bukan untuk hidup. Ya. Tapi nanti bisa juga artinya hidup. Ar-raq'atu apa jamannya? Yang apa mufrad al-hayyu tadi jamannya ahya. Ahya ini juga bisa artinya orang-orang yang hidup. Ar-raq'atu rakaat.
sikap tergesa-gesa itu dari syaitan. Jadi nanti membedakan konteksnya ya. Jamaknya ajalat, ar-riyalu riyal, jamaknya riyalat. Al-mistaratu penggaris, jamaknya masatir. Ya masatir, insyaallah. Jadi di pelajaran ke-18 ini ya lebih banyaknya beliau menekankan tentang pembuatan isim mutsanna, ya tentang isim mutsanna. Insyaallah taala pada pertemuan berikutnya kita akan masuk di dalam pelajaran ke-19. Pelajaran ke-19 ini nanti kita akan dikenalkan dengan angka-angka dari 1 sampai 10. Ya. Tapi fokusnya beliau satunya sama 2 di korting, akhirnya 3 sampai 10. Ya. Jadi nanti kita akan dikenalkan bilangan angka 3 sampai 10, bagaimana cara membacanya dan kalimat setelahnya harus diharokati bagaimana. Insyaallah kita akan pelajari pada pelajaran berikutnya insyaallah. Ya. Pelajaran 20 ya. Pelajaran 21, 23 selesai. Pelajaran 21 ini nanti cuma murojaah saja deh. 21, 22 ya, murojaah. Baik, selesai ujian. Nah, masya Allah. Ada yang ditanyakan? Belum? PR Pak? Oh, Pak Tim udah PR. Karena PR, Pak Tim udah PR, nanti anak buatkan ya. PR menerjemahkan dari kalimat Indonesia ke Arab. Fokus ke mutsanna ya. Anak akan buatkan fokus ke mutsanna. Baik, Pak Hardi nanti kalau anak lupa diingatkan Pak ya. Kadang lupa. Baik, Allah taala alam bisawab, kita cukupkan sampai di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an